Halo, terima kasih. Assalamualaikum. Kala malam bersihkan wajahnya dari bintang-bintang dan mulai turun setitis air langit dari tubuhnya. Tanpa sadar nikmatnya alam kerap kuasamu yang takkan habis sampai di akhir waktu perjalanan ini. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata hanya dirimu. Saya Suhailin dari Unit Pendidikan Islam, pejabat Sektor Pembelajaran pejabat daerah Haranau. Hari ini berkongsi tentang hala 7 Unit Pendidikan guru-guru kita di daerah Haranau. Apa yang kita akan buatlah di daerah Haranau ini pada tahun 2022 ini. Pertama sekali ialah 3 aspek. Satu tentang silabus pendidikan Islam atau pendidikan Islam dan bahasa Arab, sebab di sini ada bahasa Arab kan. Dan pendidikan Islam dia baru mulai pada prasekolah, di sini tidak prasekolah. Jadi kita mulai tahun 1 sampai dari 6 lah. Dan kalau prasekolah biasanya ke SPK, sekolah rendah ke sesar. Di sini melibatkan ke sesar lah dan tidak melibatkan ke SSN kan. Dan kalau ke sesar tahun 1 sampai tahun 6 lah, kan? Dan di dalam silabus kita ini, dalam pendidikan Islam kita ada 10 perkara ataupun bidang lah. Al-Quran ada tilawah, hafazan, dan juga kefahaman. Akidah, ibadah, hadis, sirah, adab, dan jawi. Paham kan? Dan biasanya 20 hingga 30 tajuk lah. Biasanya begitu. Kita mungkin dari satu, baca di satu dalam 9 ada 8 tajuk tuh di satu. Dan bila kita sudah habis yang ini, untuk yang ini kita boleh gunakan inovasi PP PowerPoint kertas warna nota. Inovasi ini kita benarkanlah gunakanlah sebab dia sebagai juga salah satu bahan untuk budak mendapat PP2 tahap pemeriksaan 2. Oke, sebab dia akan bercakap dengan BBM yang dia buat dan dia menerangkan tentang tanggungan dia. Oke, dalam PPD, dalam semua ini, dalam ada 2 penilaian yang kita akan buat. Satu, pentafsiran bilik kerja, yaitu TP 1 sampai TP 6. Bagi yang kedua adalah exam PPT ataupun PhD lah. Kemudian lulusnya 100%. Bagi TP 1 tahap pengurusan 1 sampai TP 6. TP 1 ialah murid tahu, yaitu guru ajar bagi tahu. TP 1 ulang kita beritahu pun tetap satu. Bagi kita bagi TP 2 tahap pengurusan 2 untuk murid ialah murid kena tahu, murid tahu dan dia paham. Paham maksudnya di sini adalah murid membentangkan hasil kerja menggunakan bahan bantu mengajar. Nah, kalau di PKD dulu, kita PKD dulu. Oke? Dan bagi TP 3, tahap penguasaan 3 adalah murid aplikasi. Maknanya bahan itu disimpan dalam folio, terus kita aplikasikanlah di suraunya kalau sholatnya tadi sebelum itu. Untuk tahap penguasaan 4 dan 5 ialah murid boleh buat yang baik. 4. Kalau yang TP 5, murid boleh buat baik dan beradab. Maknanya dia tidak ada adab lah. Untuk kita bagi tahap penguasaan 5, murid misali, yaitu murid sudah tahu, dia sudah paham, dia sudah boleh aplikasi dan bagus. Apa lagi? Lepas itu dia boleh ajar kawan dia lagi. Salah itu. Nah, dia sudah perbetulkan lah. Oh bagus itu. Nah dia bilang lah, begini. Itu namanya TP 5. Dan bagi exam, maka lulus 100% di SPPS itu, 40% bagi mata pelajaran bahasa Arab dan pendidikan Islam ialah lulus. Bagi 39 markah ke bawah kira gagal. Maka macam di sini adalah bahasa Arab tahap 1 biasanya dia bahagian apa itu? Huruf-huruf sih, Pak. Tapi tahap 2 ini itu ya, huruf kan?
Mengenal huruf. Nah, biasanya. Tahap 2 ialah frasa sudah. Bahasa Haji Saborah tadi kan. Dan biasanya bila kita rasa murid ada yang gagal, murid dapat 29, gagal lah, tidak boleh tambah-tambah lah itu. Namun kita dalam pendidikan Islam dan juga bahasa Arab, kita biasakan dengan latih tubuh pemeriksaan, yaitu kita ajar murid sedia itu soalan dan jawaban. Sebab dia kan benda ini lain, ilmu bagi lain, ini adalah exam ini lain lagi, boleh kan? Jadi kita sediakan soalan dan jawaban buat dalam pembelajaran abad 1. Kita bagi sih ada jawaban, murid akan bimbing lagi dalam bulan apa? Oke, start sudah exam. Oke, macam yang UPSAR, SPM pun buat begitu kan? Contoh yang kita buat adalah latih di pemeriksaan modul, JSJP, jadwal soalan jawaban pemeriksaan. Kalau yang itu kan, yang macam begini betul. Yang dia ada yang ini saya bukan itu. Kalau JSJP ini yang kita buat jadwal, di sini soalan, ini jawaban. Kan? Ada soal jawaban. Siapa nama Allah? Siapa Tuhan kita? Allah. Nah, maka udah situ kan? Nah, itu JSJP. JNP jadwal pemeriksaan, sama juga itu. Dan semua dilaksanakan PK 21. Oke, saya akan terangkan juga inilah inovasi memendekkan langkah. Nah, kan? Intervensi adalah langkah satu supaya boleh capai, budak boleh paham. Nah, contoh ini teori refleksi kita. 10/15 murid mencapai objektif 1. Maknanya 5 murid tidak boleh. Objektif 1 yaitu boleh baca Al-Fatihah. Jadi murid 1 dia punya step mungkin dia akan lebih 1 hingga 15. Ini namanya boleh tahu baru hazihi as-saburah. Inilah. Ataupun murid 2 1 hingga 21, murid 3 1 hingga 10, 4 1 hingga 5, 5 1 hingga 30. Dia punya step kan berapa? Itu namanya intervensi. Tapi inovasi dia memendekkan, maknanya contohnya macam yang inilah. Biasa 200 meter itu kan? Budak berlari 200 meter. Tapi kenapa ada nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 8? Kesamanya nomor 8? Sebab itulah tidak sama budak, itu murid terbiasa. Kurang latihan, pindik, tinggi lagi, begitulah kan? Jadi kita boleh buat intervensi ataupun inovasi. Inovasi ialah contoh kita buat basikal. Lanjutkan kan TV sekarang dulu tebal, sekarang nipis sudah kan. Naik motorsikal dan sebagainya lah. Boleh paham kan? Oke. Dan yang kedua dalam pendidikan Islam nanti di sekolah ini adalah kita ada program Jacob dari 2022. 90% murid tahun 6 boleh baca Al-Quran. Sekarang ada 12 murid boleh baca Al-Quran. Tapi saya rasa oke sudah kan? Sudah tahu. Dan 60% tahun 6 khatam Quran, maknanya di sini berapa sudah khatam sendiri? Baru 3 orang. 3 orang, maknanya dia semestinya dia darjah 6 baru khatam lah. Oh. Dia masih darjah 1. Kalau dia 1 udah khatam lah. Terus tanda terus situ khatam. Jangan lagi ulang balik mau khatam surahnya. Oke? Dan program Jacob juga 100% lulus model sholat, wudu 100%. Di sini pun baca 100%, cuma ada isu dalam tahir-tahir kan, tidak hafal. Nanti kita buat ini intervensi. Dan perlakuan 100%. Yang di sini adalah bila kita menerang ataupun kita laporkan, Jacob ini adalah tekan itu rukun dulu lah. Boleh paham kan? Dan ketiga yang kita mau adalah inovasi, pendidikan Islam dan bahasa Arab. Inovasi ialah bagaimana buat inovasi? Kita ada isu. Kita ada isu dalam kita punya refleksi. 5 murid tidak boleh baca Quran, tidak boleh baca Al-Fatihah. Mana itu refleksi kita? Ataupun 5 murid tidak boleh menyebut sod dot tolso. Itu boleh kita buat. Itu pun boleh buat kita inovasi. Jadi inovasi, dan lepas dari inovasi kita harus selesaikan isu dia. Mungkin dalam sebulan, 2 bulan, 3 bulan selesaikan. Oke. Dan contohnya di sini adalah refleksi, boleh baca Al-Quran. Kita punya objektif, boleh baca Al-Quran 1 hingga 5. Tapi sekali kita ajar 10 daripada 15 saja boleh baca Al-Quran. Maknanya 5 ini perlu kita buat intervensi ataupun inovasi. Jadi contoh yang kita buat di daerah Hanoi ialah inovasi PowerPoint Kertas Warna, isu tidak habis silibus. Maksudnya? Tidak habis silibus. Sekali kita buat PowerPoint Kertas Warna, alhamdulillah
dalam PowerPoint itu bukan setakat murid paham. Kita ikut di sini tahap TV 1 dan TV 2, dosen di SPI pun begitu. Murid paham nggak itu budak? Tuhan bilang, ini inovasi. Ini benar ini baca TV 2 saja. Lepas itu habis ini boleh guna. Kalau untuk aplikasi dia TV 3. Aplikasi macam sholat kan. Yang ini bila diulang 7 hingga 10 kali. Satu tajuk. Adakah murid akan baca surah Al-Fatihah 10 kali? Dia boleh nggak? Boleh 10 kali ataupun 20 kali atau 30 kali. Gila hebat kan? Jadi selesai isu selibas habis. Okay? Dan dalam inovasi kita ini di daerah Nau kita cadangkan kita ada isu hafazan tahiyat akhir tadi, maka kita sekolah ciptakan inovasi hafazan 20 menit kan? Yaitu 20 menit sebelum masuk kelas. 20 menit itu adalah terus baca macam beda, ada tahiyat akhir, ada rumi, baca 10 kali. At-tahiyatul mubarakatus, kuat-kuatlah. Biasanya murid tidak dapat hafal bila dia tidak dengar suara dia. Dia mesti kena kuat baca. Boleh? Ustaz kan? Semua sama, mesti kena kuat baca. Jadi bayangkanlah kalau 1 tahun, mustahil tidak hafal. Terutamanya di tahun 2 ini semua sholat kan? Kita buat inovasi ini lah. Inovasi hafazana, boleh kan? Oke, buat beda, kemudian boleh tulis rumi juga di sini. Dan dalam inovasi kita ada isu, kita ada inovasi kita buat dan juga ada selesaikan. Kita akan tahu penulisan. Ya, Ustaz ada master senang jatuh. Boleh minta ajar lah. Kemudian kita buat bina dan bila buat bina inovasi, kena ada itu yang bercakap lah. Apa isu dia? Biasa itu Ustaz. Apa isu dia? Gini-gini. Apa kau guna? Apa kau guna nih? Inovasi yang kita jumpa ada 3 jenis inovasi. Satu menggunakan kertas. Ketiga boleh guna kertasan. Elektronik guna bateri dan biasanya ada bateri lah elektronik. Yang ketiga adalah software, contohnya menggunakan PowerPoint. Apa lagi? Apa lagi Ustaz boleh buat? PowerPoint macam Ustaz Jelen atau kan? Gini. Yang menyanyian semua kan itu namanya software. Kita boleh pilih 3. Benar sama, tahiyat akhir kita tulis di sini. Ini apa-apa sejak isu kan ni kan Ustaz? Apa isu? Apa isu dalam refleksi kita? Maksudnya dia menggunakan 3 inovasi ni je, kertas, elektronik. Ini pun contohnya kalau ini elektronik tadi kan, kita tulis saja itu at-tahiyatul. Jadi budak kasih pasang terus ada lampu. Alah guna Tuhan tuh ya Ustazah. Kalau begini kita taruh bateri sini, guna itu yang murah-murah saja. Bateri kan tidak beli. Wire itu kita guna itu yang kita bikin masak, wortel ikan, yang kita bikin balut aluminium. Kan sekali guna sih itu tapal aluminium. Lepas itu dalam Al-Fatihah itu pun kita letak aluminium, jadi bila dia bersambung ada karun. Dulu kan? Itu selalu saya jumpa baru-baru di korat. Lah. Software ini menggunakan PowerPoint lah. Klik habis. Oke, jadi itu saja yang kita kongsikan untuk yang lalu. Saya sudah bagi di dalam kita punya PowerPoint itu sudah paham kan? Ini penerangan sini nih. Oke kan? Jadi itu saja. Sekian terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah jumpa lagi. Tanpa sadar nikmatnya Allah kerana kuasa-Mu yang takkan habis sampai di akhir waktu perjalanan ini. Terima kasihku padamu Tuhanku, tak mungkin dapat terlukis oleh kata-kata, hanya dirimu yang tahu besar rasa cinta.